Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 5 teori komunikasi pemasaran. Kita di sini membahas daya tarik pemasaran rokok dan kepatuhan norma sosial, studi kualitatif mengenai niat membeli mahasiswa fisik UB di bawah batas minimal usia perokok. Perkenalkan saya Ahzaza Farani Anwar. Dan saya Duyan Adib Maulana Al-Fadia. Saya Muhammad Ya, Irsyad Rahman saya Muhammad Rehandra Saputra. dan teman kami Aufa Teofanabil Prabowo. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang masalah, di mana sebanyak 56,5% perokok di Indonesia itu berusia 15 sampai 19 tahun. Hal ini menunjukkan tingginya konsumsi rokok pada kelompok usia muda. Niat membeli rokok pada mahasiswa di usia 21 tahun diduga dipengaruhi oleh daya tarik pemasaran rokok dan norma sosial di lingkungan pertemanannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua faktor tersebut membentuk niat beli rokok pada mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya sebagai kontribusi bagi kajian komunikasi dan perilaku konsumen. Next. Rumusan masalah yang kita ambil adalah bagaimana kepatuhan terhadap norma sosial mempengaruhi niat membeli rokok pada mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya yang berada di bawah batas minimal usia perokok. Next. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis kepatuhan pada norma sosial terhadap niat membeli rokok. Kita di sini akan menggali pengalaman dan pemaknaan mahasiswa mengenai pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan niat beli rokok. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya itu adalah landasan teori yang kami gunakan. Jadi kami di sini menggunakan Theory of Reason Action. Jadi Theory of Action TRA ini sendiri itu dikembangkan oleh Marlin Fishburne dan Isaac Asen pada tahun 1975 untuk menjelaskan bagaimana seorang mengambil putusan sebelum melakukan suatu perilaku tertentu. Jadi teori ini sendiri itu menjelaskan bahwasannya sebelum seseorang melakukan sesuatu perilaku individu mereka itu membentuk niat atau intention untuk melakukan perilaku tersebut. Niat inilah yang menjadi prediktor utama munculnya suatu tindakan. Jadi, menurut teori ini sendiri, terdapat dua faktor utama yang dapat memengaruhi niat seseorang, yaitu sikap attitude dan norma subjektif atau subjektif norm. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk kerangka pemikiran pada penelitian kami ini, yang pertama adalah daya tarik pemasaran rokok sendiri. Setelah itu membentuk sikap positif ya dari pembelian rokok tersebut. Terus ada norma subjektif yang terdapat pada tema tersebut dan juga yang terakhir adalah niat dalam membeli rokok tersebut. Oke, dan metode penelitiannya. Metode penelitian yang kami ambil yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara semi terstruktur. Dan pada penelitian ini juga ada purposive sampling, di mana ada sebuah kriteria tersendiri bagi informan tersebut. Nah, kriterianya yang pertama adalah mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya. Untuk yang kedua adalah mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun dan yang terakhir adalah pernah atau sedang berniat untuk melakukan atau merokok ya. Oke, langsung saja. Baik, untuk hasil temuan dari penelitian yang sudah kami lakukan adalah eh, bagaimana pengaruh pemasaran rokok ini sendiri. Nah, jadi setelah kami melakukan wawancara atau in-depth interview kepada narasumber-narasumber yang sudah dipilih, kami menemukan bahwa mahasiswa ini masih sering terpapar iklan rokok melalui baliho dan media sosial. Lalu iklan juga membangun citra bahwa merokok ini memunculkan citra maskulin, berani, solid, dan juga komunal. Selain itu, rokok juga dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hidup dan alat sosialisasi. Dan yang terakhir, pemasaran juga membantu rokok untuk menormalisasikan gaya hidup dan perilaku merokok di masyarakat.
Selanjutnya adalah pengaruh rokok di norma sosial ini sendiri. Faktor yang paling dominan untuk seorang konsumen membeli rokok adalah norma sosial ini, karena seperti yang saya tadi sudah jelaskan, bagaimana rokok ini membentuk citra seperti maskulin, komunal, lalu juga alat untuk bersosialisasi. Mahasiswa sendiri itu takut terasing dari kelompok pergaulan, terutama dari mahasiswa atau narasumber yang kita ambil yaitu mahasiswa FISIP UB atau FISIP Universitas Brawijaya, di mana rata-rata mahasiswa, terutama yang kami wawancarai itu sudah merokok dalam jangka waktu yang sudah lumayan lama. Lalu narasumber juga menganggap bahwa rokok ini dianggap sebagai alat untuk diplomasi, teman berpikir, dan juga sarana membangun kedekatan antar teman sebaya. Dan yang terakhir, pengaruh berasal dari teman sebaya dan yang lebih tua. Jadi banyak memang uh, mahasiswa-mahasiswa yang memulai merokok dari teman-teman dari kampus ataupun kakak tingkat yang mungkin menyarankan untuk merokok ketika sedang berkumpul. Baik, selanjutnya pada penelitian ini, hasil temuan yang kami temukan menyimpulkan bahwa munculnya niat membeli rokok adalah yang pertama untuk begadang atau teman mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua adalah menjaga kegiatan kepanitiaan. Ini dalam artian supaya tidak stres dalam menjalankan job desk dari kepanitiaan tersebut. Terus yang ketiga ada teman diskusi hingga larut malam. Seperti yang kita semua tahu bahwa mahasiswa sering pada akhirnya untuk berdiskusi, nongkrong sampai tengah malam. Nah, dari diskusi tersebut mereka ditemani dengan rokok dan itu sebagai hal yang normal bagi mereka. Kemudian yang keempat adalah melihat teman tampak lebih rileks apabila saat mereka merokok. Hal tersebut juga mempengaruhi niat beli rokok seseorang yang belum pernah merokok. Jadi kesannya kayak rokok ini membantu untuk merilekskan pikiran, merilekskan tubuh apabila saat sedang stres atau banyak pikiran. Kemudian yang kelima adalah keinginan untuk menyamakan frekuensi dengan kelompok sosial. Seperti yang kita tahu juga, masyarakat atau mahasiswa itu banyak sekali pada akhirnya untuk merokok dan bagi yang non perokok, hal itu dianggap sebagai kami adalah kelompok minor kayak gitu. Jadi mayoritas dari mereka akhirnya menyesuaikan atau beradaptasi hingga menjadi perokok aktif. Next. Nah, pada hasil temuan kami juga, kami analisis dengan teori yang kami bawa, yakni teori of reason and action, yang mana sikap terhadap perilaku itu dibentuk melalui dua, yakni melalui promosi atau pemasaran, dan yang kedua adalah norma subjektif, yang mana mahasiswa melihat pandangan, yang mana pada akhirnya mahasiswa memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap rokok ini. Nah, norma subjektif sendiri menjadi faktor paling dominan, yang mana hasil temuan kami 70-90% niat beli rokok itu dipengaruhi dari kebutuhan adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan sosial. Kesimpulannya adalah norma subjektif lebih kuat dibandingkan daya tarik pemasaran dalam membentuk niat beli rokok. Next. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dapat disimpulkan pemasaran rokok memang berhasil membangun citra positif terhadap produk rokok. Namun, norma sosial memiliki dan terbukti lebih besar pengaruhnya pada saat dibandingkan dengan pemasaran pada saat memutuskan untuk membeli atau berniat untuk merokok. Nah, lingkungan pertemanan dan juga keinginan untuk diterima dengan kelompok yang lebih mayoritas atau lebih komunal menjadi faktor yang sangat menentukan. Bahkan mereka
dapat dikatakan ketakutan atau kan keterasingan sosial yang mana mereka menjadi pihak minoritas. Nah, dengan demikian keputusan merokok lebih banyak dipengaruhi oleh upaya adaptasi lingkungan sosial daripada sekedar ketertarikan terhadap promosi produk itu sendiri. Adapun saran kami bagi menjadi dua, saran praktis dan juga saran akademis. Yang pertama, saran praktis adalah menciptakan ruang diskusi bebas asap rokok. Ini juga menjadi wadah buat teman-teman yang memang tidak merokok. Kemudian yang kedua adalah membangun narasi bahwa rokok bukan satu-satunya alat diplomasi sosial. Ini melunturkan pandangan bahwa rokok adalah sebagai alat diplomasi atau alat adaptasi sosial. Yang ketiga adalah memperketat regulasi iklan rokok di sekitar kampus. Yang mana kita tahu juga batas minimal usia perokok adalah 21 tahun dan itu harus tegas diimplementasikan di lingkungan kampus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah saran akademis, yang mana yang pertama memperluas subjek penelitian ke fakultas lain. Ini buat next penelitian. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur besaran pengaruh norma sosial agar nantinya data yang didapat lebih bersifat objektif dan dapat digeneralisasikan. Baik, sekian mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih.